Diva, Hadir Bu. Selvi, Hadir Bu. Zahwa Akila. Hadir Bu. Ya, berarti satu orang yang tidak hadir ya. Oke, kita lanjut dengan menyanyikan lagu nasional kita, yaitu dari Sabang sampai Merauke, dan anak ibu silakan berdiri. Siapa yang bisa memimpin ke depan? Bisa Reni? Ya, silakan ke depan Reni. Bisa.
dapat menjelaskan pengertian prinsip algoritma dalam berpikir komputasional. Kemudian dapat nanti mengidentifikasikan contoh algoritma dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, menyusun urutan langkah-langkah logis algoritma dari suatu kegiatan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan hasil algoritma dalam bentuk teks atau diagram alur atau disebut dengan flowchart. Ibu ingin bertanya, siapa yang pernah membuat jus jeruk di rumah? Pernah, Saskia? Pernah. Berarti kalau anak ibu pernah membuat jus jeruk di rumah, itu sudah termasuk contoh algoritma. Nanti ada langkah-langkahnya. Bagaimana cara membuatnya itu sama dengan langkah-langkah. Jadi pengertian dari algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Apa dapat tadi algoritma? Urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Iya, jadi urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ada masalah, kita selesaikan dengan urutan dengan langkah-langkahnya. Ciri-ciri dari algoritma yang bagus itu ada 5. Yang pertama, apa Diva? Iya, tersusun secara logis dan berurutan. Dan pertama sampai terakhir berurutan dia. Kemudian yang kedua, apa dia, Saskia? Iya, jelas dan dapat dipahami. Yang ketiga, apa dia, Selfie? Iya, harus ada awal dan harus ada akhir dari algoritma kita. Yang keempat, Zaki? Iya, dapat diterapkan berulang-ulang. Jadi diterapkan berulang-ulang itu sering kita gunakan untuk yang lainnya ya, algoritma yang lainnya. Umpamanya tadi memasak mie instan, tapi juga dia dengan memasak nasi goreng, kemudian sama itu juga. Kemudian yang kelima, Azab? Menghasilkan keluaran atau hasil yang tepat. Iya, menghasilkan keluaran atau hasil yang tepat. Contoh algoritma dalam kegiatan sehari-hari. Ini ada apa itu, Nak? Cara mencuci tangan. Siapa yang bisa menyebutkan bagaimana cara mencuci tangan? Apa pertama kali yang dilakukan cara mencuci tangan? Iya, kita basahi tangan kita dengan air bersih. Kemudian Tuangkan sabun-sabunnya. iya, kita tuangkan sabun secukupnya ke telapak tangan. Kemudian Gosok telapak tangan. iya, digosok kayak gini, Nak ya. Punggung tangan juga diginikan. Keduanya, jangan sebelah aja punggung tangannya, kedua-duanya diganti-gantikan. Kemudian selanjutnya sela-sela jari ini ya, sela-sela jari. Ini ya, ini sela-sela jari namanya. Dari punggungnya diginikan, ini juga diginikan pula, ini ya. Kemudian apa lagi? Bilas dengan air bersih. Bilas dengan air bersih. Kuku? Iya, kukunya juga, Nak ya, dibersihkan. Yang kanan juga, yang kiri juga diginikan. Ya, kukunya. Baru dibilas dengan air mengalir. Terus
Jadi kuku itu dia dibersihkan kayak gitu. Lupa itu tadi. Terus satu lagi gambarnya ini. Nah, gambar apa itu? Buku apa lagi? Pensil ada tas. Apa namanya itu, Nak? Iya, perlengkapan sekolah. Jadi perlengkapan sekolah, bagaimana cara menyiapkan perlengkapan
ada gambar. Sebelum kita masuk ke gambar, ada simbol dari flowchart itu, yaitu oval. Yang pertama, oval. Ada awal, ada akhirnya. Kemudian persegi panjang. Persegi panjang itu proses bagaimana cara membuat langkah-langkah membuatnya. Bagaimana cara anak itu membuatnya atau langkahnya dari pertama tadi sampai akhir. Kemudian jajaran genjang itu ada input dan outputnya. Input itu apa? Ya, memasukkan bahan atau di sini memasukkan data kalau di komputer. Kalau kita tadi memasukkan bahan ke dalam blender tadi kan, kalau zero. Inputnya, outputnya itu hasilnya. Kemudian ada lagi belak ketupat. Iya, keputusannya. Yang terakhirnya. Yang keputusannya itu selesainya. Terus ada satu lagi yang ketinggalan di sini, kata Ibu, yaitu tanda panah. Ya, tanda panah itu alur jalan untuk membuat gambar kita tadi, membuat flowchart itu menggunakan tanda panah. Alurnya. Ini ada contoh flowchart dari jus jeruk ya. Nah, ini dia tadi yang oval itu, mulai dan selesainya atau akhir. Ya, kemudian tadi disiapkan di sana, siapkan jeruk. Pokoknya langkah-langkah dari membuat jus jeruk kita bikin di situ semua sudah masuk di sana, itu tentang persegi panjangnya, proses. Kemudian sudah masuk di situ jajaran genjang, ya, belah ketupatnya sudah masuk di situ. Bagaimana? Adakah yang ditanyakan oleh anak Ibu? Tidak? Sudah mengerti? Jadi tadi tentang pengertian algoritma, kemudian contoh algoritma dalam kegiatan sehari-hari, ciri-ciri algoritma, kemudian bentuk
ini di kertas yang dibuka gini ya. Nah, kalau yang untuk nomor 5-nya di kertas karton itu dibikin flashcardnya. Oh, ya. Ya, tegakkan. Jadi nanti yang mulai, kemudian diatur nanti. Apa langkah-langkah yang mau diambil? Di sana kan ada. Nah, iya, ada.
kedua. Buka jeruk dan buang bijinya. Ya, ketiga. Masukkan jeruk ke blender. Tambahkan air dan gula. Nyalakan blender hingga halus. Ya, Tuang ke dalam gelas. Sajikan. Selesai. bagaimana urutannya? Pelan-pelannya? Betul? Betul. Betul, ada yang ditanyakan? Tidak. Silakan tanya sama teman, ada yang mau bertanya?
dengan